Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi ya, mohon maaf videonya terpotong. Kita tadi sudah menemukan bahwa jika kita punya dua vektor U dan V, di mana kita tidak tahu sudut antara vektor U dan V, ya kita bisa menentukan hasil dot produknya dari kedua vektor tersebut dengan cara seperti ini ya. Dan kita sudah tahu dari mana asalnya ini, ya tidak dari langit ya, tapi dari hukum kosinus dari suatu segitiga. Nah, kemudian kalau kita punya ini ya, kita bisa menentukan berapa sih sudut antara kedua yang terbentuk antara dua vektor tadi ya. Kita punya tadi di definisi awal, U dot V itu adalah panjang U dikali panjang vektor V kosinus theta ya. Kosinus theta. Ya, oke. Panjang. Nah, begini. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai kosinus tetanya. Dari mana? Ya dari U dot V-nya per panjang U, panjang V. Ya. U dot V-nya dari mana kita ngisinya? Dari sini. Ya. Dari sini, kalau ini di ruang 3 sampai U1 sampai U3, UV3. Kalau di ruang 2 berarti hanya cukup U1, V1, U2, V2. Nah, nanti kita bisa menemukan kosinus tetanya. Misalnya contohnya, saya punya vektor U-nya adalah min 2, 2, 3. Kemudian vektor V-nya adalah 1, 7, min 1, 7, negatif 4. Nah, tentukan sudutnya. Berapakah sudut antara U dan V? Saya punya kosinus dari theta adalah U dot V per panjang U dan dikali panjang V-nya. Oke, U dot V-nya berarti U1 kali U2. Negatif 2 kali 1 ditambah 2 dikali 7. U2 V2 ditambahkan 3 dikali negatif 4. Per panjang dari vektor U. Berarti akar dari negatif 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dikali akar dari 1 kuadrat 1, 7 kuadrat 4, 9, negatif 4 kuadrat 16. Nah, ini berarti sama dengan, di sini negatif 2 plus 14, negatif 12. Ini akar 8 tambah 9, 8 tambah 9, 17. 50 tambah 66. Nah, 0 per, wah ini sesuatu ya, dikalikan sendiri. 0 dibagi berapapun dia tetap 0. Nah, nilai berapa? Nilai theta berapa yang kosinusnya 0? 90 derajat. Maka antara U dan V 90 derajat, artinya U tegak lurus dengan V. Nah, dari sini, dari sudut-sudut ini kita masuk ke teorema. Suatu teorema yang mengatakan sudut-sudut yang terbentuk antara dua vektor. Ada bisa sudut lancip, bisa sudut tumpul, dan juga sudut yang nih tegak lurus ya. Ini ada vektor V-nya. Vektor. Oke, kita clear dulu. Kita masuk ke teorema ya. Teorema. Ya, misalnya saya punya U dan V. Dia suatu vektor di ruang dimensi 2 atau 3. Nah, maka berlaku seperti ini. Nah, kalau suatu vektor didotkan dengan dirinya sendiri, itu adalah panjang dari vektor tersebut dikuadratkan. Ya. Yang kedua, kalau saya punya vektor U dan vektor V itu bukan vektor 0. Ya. Dan theta adalah sudut di antara keduanya. Sudut antara U dan V, maka berlaku seperti ini. Jika tetanya adalah suatu sudut lancip, jika dan hanya jika hasil dotnya itu lebih dari 0. Ya, lebih dari 0. Yang kedua, theta sudut tumpul jika dan hanya jika hasil dari
dot produknya kurang dari 0. Yang terakhir, theta tegak lurus atau 90 derajat jika U dot V-nya sama dengan 0. Nah, sifat yang kedua C inilah yang dikatakan vektor saling ortogonal. Di mana ketika kedua vektor tersebut saya dotkan, vektor tersebut saling tegak lurus. Ya, nah itulah yang dinamakan dengan vektor saling ortogonal. Nanti penting ya, ortogonal ini sering muncul. Seperti itu. Ya, kapan suatu vektor dikatakan ortogonal? Ketika saya dotkan, dot produk dari dua vektor tersebut nilainya adalah 0. 0 di sini skalar ya, bukan 0 vektor. Oke, itu ya, vektor saling ortogonal adalah vektor yang tegak lurus seperti U, tegak lurus V. Nah, ini sekarang kita masuk ke sifatnya, sifat dot produknya sebentar. Sifat ke dot produknya kita clear dulu. Oke, kita masuk ke sifat-sifat dot produknya. Sifat-sifat dot produk ya. Kalau saya punya 3 vektor, dia berada di R ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3 ya. Kemudian saya punya A, dia suatu skalar, dia himpunan bilangan real, maka berlaku yang pertama, komutatif ya. Komutatif antar dua vektor. Karena kita tahu kalau U dot P hasilnya skalar ya, V dot U juga hasilnya skalar, maka nilainya keduanya akan sama ya. Kemudian yang kedua komutatif, kok komutatif kayak asosiasi distributif. Nah, ya. Ini dot ya. Biasanya kalau di vektor dot ini ditandai dengan titik seperti ini. Kalau kali skalar tuh biasanya hanya kayak gini. KV. Nah, ini digabung kayak gini. Nggak ada dotnya di antara keduanya. Ya, karena nanti akan jadi rancu dengan definisi dot yang di sini, dot produk ya. Jadi kalau perkalian skalar dia cukup seperti ini ya. Nah, KV gini. Plus U, vektor U dot vektor V. Oke, yang ketiga. Nah, sekarang ada skalarnya dikali dengan hasil kali dot produknya. Nah, ini nilai ini sama dengan kalau saya mengalihkan skalar K dikalikan dengan U dulu, baru didotkan dengan V. Atau saya bisa U didotkan dengan hasil kali skalar K dengan vektor V-nya. Ya, ini bisa. Nilainya sama, 3 ini. Yang terakhir, sifat yang terakhir, kalau saya mengedotkan suatu vektor dengan dirinya sendiri, ini nilainya pasti positif ya. Nilainya pasti positif kalau ininya bukan suatu vektor 0. Nah, apa yang terjadi ketika dia hasilnya 0, maka di sini dan V-nya atau vektornya dia adalah suatu vektor 0 ya. Hasilnya 0, dot produknya 0. Tapi kalau dia suatu vektor V didotkan dengan dirinya sendiri dan V tersebut bukan suatu vektor 0, maka hasilnya positif. Ya, ini adalah sifat-sifat dot produk. Oke, sekarang kita masuk ke proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal ya. Sesuai dengan namanya ortogonal tadi sudah saya katakan sebelumnya, ortogonal itu tegak lurus ya. Nah, sekarang kita bicaranya proyeksi ortogonal. Nah, ada suatu ketika kita membuat suatu vektor U. Nah, vektor U ini adalah hasil jumlahan dari dua vektor. Misalnya vektor V1 dan vektor V2 ya. Jadi U adalah jumlahan dari dua vektor. Vektor V1 dan vektor V2. Di mana vektor V1 itu sejajar dengan sembarang vektor A. Sementara vektor V2 itu tegak lurus dengan vektor A.
Tetapi syaratnya titik pangkalnya antara keempat vektor tadi itu di satu titik pangkal. Jadi titik pangkal antara vektor U itu sendiri, vektor W1, vektor W2, dan vektor A itu berimpit di satu titik pangkal. Ya, di satu titik pangkal. Oke. Nah, gambarnya seperti apa gitu ya. Saya punya vektor U di sini. Ya. Dia dikatakan berimpit titik pangkal, berarti saya punya vektor A dengan vektor A. Nah, ini vektor A. Kemudian di sini dikatakan U adalah jumlahan dari vektor W1 dan vektor W2, di mana vektor W1 itu adalah vektor yang sejajar dengan vektor A. Nah, ini saya buat di sini vektor W1. Saya tarik dari titik ujung dari vektor U. Nah, di sini. Nah, menjadi titik ujung dari vektor W1. Dia sejajar dengan A, vektor A. Ya toh? W1 sejajar dengan vektor A. Nah, W2 di mana? W2 tegak lurus dengan vektor A. Nah, tetapi titik pangkalnya tadi, titik pangkalnya dia berimpit juga, saling berimpit antara U, W1, W2. Maka W2 adalah di sini. Ya. Nah, ini W2. Oke. Nah, ini kalau saya bikin tek ini, nah ini vektor W2 itu yang sini. Ya. Atau kalau mau saya buat begini aja kotaknya supaya lurus ya. Nah, iya. Ini W1, vektor W1, ini vektor U, ini harusnya tegak lurus ya. Anggap tegak lurus ya. Gini, ini vektor W2. Nah, seperti itu ya. Berarti kalian bisa di penggambaran secara geometris suatu vektor sudah kalian dapatkan bahwa vektor U itu adalah W1 ditambahkan W2, ya enggak? Ya. Ini vektor ini juga bisa digambarkan dari penjelasan yang saya kotak ini ya. Nah, ini juga bisa digambarkan dengan dibalik ini. Nah, ini vektor A-nya gini. Nah, ini ya, vektor U-nya bisa hadap sana. Ya, ini vektor U. Di sini vektor W1. Ya, toh? Yang ke atas vektor W2. Nah, bisa juga seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting kita mau menggambarkan secara geometris ya, gambarnya kayak apa tuh proyeksi. Nah, dari vektor ini kan lebih pusing, enaknya biasanya itu seperti ini ya gambarnya ya. Nah, ini vektor W1 itulah yang dikatakan sebagai proyeksi ortogonal U pada vektor A. Ya. Atau komponen vektor U pada A. Komponen vektor U pada A. Komponen vektor U pada A. Oke. W1 adalah proyeksi ortogonal U pada A. Notasinya seperti apa? Notasinya seperti ini. Proyeksi vektor U pada A. Dikasih indeks vektornya A. Ya, seperti ini notasinya. Oke, nah vektor W2 apa? Vektor W2 adalah komponen vektor U yang ortogonal terhadap vektor A. Itu W2 yang sini. Ya, kalau W1 tadi adalah proyeksinya atau komponen U pada A, kalau W2 itu adalah komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Notasinya apa? Notasinya ya tadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang ini. W2, vektor W2 adalah vektor U dikurangi vektor W1. W1 adalah proyeksi U pada A. Nah, inilah proyeksi ortogonal. Oke, saya kasih contohnya dulu ya.
Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita clear. Saya kasih contohnya. Tunggu sebentar. Belum tadi proyeksi, belum rumusnya ya. Ada rumusnya nih. Sorry. Sebelum ke contoh kita masuk ke rumus dulu. Tadi kalau vektor U dan vektor A ya, dia di ruang 2 atau ruang 3 ya, sama ya. Di mana U dan A-nya bukan vektor 0 ya. Di anggota R2 atau R3 ya. Nah, sekarang proyeksi U pada A adalah U didotkan dengan A dibagi panjang A kuadrat dikali vektornya. Ya, ini jelas hasilnya adalah skalar. Oke, jadi skalar dikalikan dengan vektor A. Oke, nah sekarang yang komponen vektor yang ortogonal terhadap A, berarti kayak B2 tadi adalah vektor U dikurangi proyeksi U pada A. Ya, berarti sama vektor U dikurangi U dot A per panjang A kuadrat dikali vektor A. Nah, seperti itu. Sekarang contohnya misalnya, tentukan proyeksi vektor proyeksi ortogonal vektor U pada A, di mana U-nya adalah 100 dan A-nya adalah 438. Oke, nah mudah saja. Berarti proyeksi vektor U pada A adalah U dot A ya, kemudian dibagi panjang kuadrat dari A dikalikan vektor A. U dot A 1 dikali dengan 4. 0 dikali dengan ditambah 0 kali 3 ditambah 0 kali 8. Sisa 4. Panjang vektor A berarti A, karena kuadrat berarti akarnya hilang. Berarti tinggal 16 plus 9 plus 64 dikali vektor A-nya adalah 438. Menjadi 4 per 2589. 4,38 ya, berarti dia menjadi 16 per 89, 12 per 89, 32 per 89. Nah, itulah komponen vektor U pada A, ya, atau proyeksi U pada A, yaitu dengan komponen 16 per 89, 12 per 89, dan 32 per 89. Nah, coba kalian tentukan apa tadi komponen vektor U. Nah, komponen ininya komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Nah, ini ya tugas. Ya, ini berapa? Udah sebenarnya. Oke. Itu untuk yang proyeksi ya, proyeksi ortogonal. Jadi nggak usah bingung ya. Kalau melihat rumusnya kayaknya bingung tuh ini. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita kerjakan dari contoh tuh mudah. Di sini adalah skalar, jelas toh dot ini skalar, panjang juga skalar, maka ini adalah perkalian skalar dengan vektor. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan panjang dari suatu proyeksi ortogonalnya? Itu kita punya ini tadi ya. Kita punya ini panjangnya bagaimana? Tadi kan berupa vektor ya kan ini tuh. Ini tuh kan hasilnya vektor ya. Karena dia skalar, ini saya kalikan dengan suatu vektor, maka hasilnya suatu vektor. Nah, sekarang bagaimana panjangnya? Panjangnya isinya apa gitu kan? Kita clear dulu. Ya, panjangnya seperti apa? Tadi kan kita punya proyeksi dari vektor U pada A ya. Itu adalah U dot A per panjang A dikuadratkan ini ya. Dikali, sorry. Maaf. Ini definisinya ini. Oke, ya. Dikali vektor A ya. Baru kita panjangkan, ini hanya baca definisi tadi, hanya tinggal ditambahi
notasi 2 ini ya, panjang. Nah, ini bisa saya buka ininya, panjangnya per panjang gini, A-nya keluar, dia menjadi panjang A. Ya, ini sifat. Nah, maka di sini saya bisa menemukan, di sini kuadrat kan ya, di sini A, berarti bisa saya coret dia kembali menjadi U panjang A per panjang A. Ya nggak? Nah, ini, yang ini kita masukkan definisi yang awal dari suatu dot produk. Nah, panjang A. Ya nggak? Kosinus dari theta per panjang dari A. Nah, makanya panjang dari A adalah cukup panjang dari U-nya dikalikan sudut di antara keduanya. Sudutnya berapa? Ya. Nah, itu panjang dari suatu proyeksi vektor ya. Nih. Sekarang nggak perlu nyari panjang-panjang kayak gini ya, cukup seperti ini. Dikalikan dengan kosinus dari tetanya atau sudutnya tadi. Nah, itu tentang proyeksi ortogonal. Saya akan memberikan satu contoh latihan untuk tentang biasanya itu ortogonal ya, karena di sini yang dot itu yang paling menonjol ortogonalnya. Misalnya saya punya vektor U, ini vektor V, ini, oke ya. Nah, kalian diminta tentukan vektor satuan yang ortogonal terhadap U dan terhadap V. Ya, jadi ada satu vektor, dia berupa vektor satuan, tetapi vektor tersebut ortogonal terhadap U dan juga ortogonal terhadap V. Berarti kita misalkan dulu vektor yang ortogonal dengan U dan F adalah W misalnya. W ortogonal terhadap U. W juga ortogonal terhadap F. V ya. Ini vektor satuan ya. Tadi kan kalian diminta untuk menentukan suatu vektor satuan yang ortogonal atau tegak lurus dengan U dan V, di mana U dan V adalah 101 dan V adalah 011. Nah, kita memisalkan dulu, ya kan? Memisalkan dulu suatu vektor yang tegak lurus dengan U dan V tadi adalah ini U, V, misalnya seperti itu. Nah, kalau mereka ortogonal, otomatis sesuai dengan teorema, dot dari W dan U adalah 0. Nah, ini kemudian yang V sama, dia juga 0. 0-nya skalar ya, bukan vektor. Nah, sekarang vektor W ini kita misalkan, tadi vektor U dan V dia di ruang 3, maka vektor W juga di ruang 3. Yang berisi komponen W1, W2, dan W3. Nah, makanya hasil dotnya bagaimana? Ya, berarti bisa U tadi berapa? W, W1, W2, W3. Dot vektor ini U ya. U tadi 101, hasilnya 0, berarti saya punya W1 plus W3, hasilnya 0. Yang kedua, vektor W tegak lurus dengan vektor V, yang artinya dotnya hasilnya 0. Saya punya vektor W komponennya W1, W2, W3, saya punya V komponennya 0, 1, 1. Hasilnya juga 0. Kemudian di sini menjadi W2 plus W3 sama dengan 0. Betul ya? Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, ini bisa saya misalkan, W1 itu adalah negatif dari W3, sementara W2 adalah negatif dari W3. Maka kita punya vektor W adalah W1 tadi kita misalkan W3, W2 kita misalkan negatif W3, W3 tetap dengan W3. Ditanyakan tadi adalah vektor satuannya. Otomatis saya harus mencari panjang dari vektor W-nya. Panjang dari vektor W adalah akar dari min W3 kuadrat ditambah min W3 kuadrat, panjang lagi tambah W3 kuadrat. Ketemunya akar 3 W3. Nah, vektor satuannya berarti vektor satuannya adalah vektor W per panjang W. Vektor W-nya min W3, min W3
W3 per akar 3 W3. Nah, sini ada W3, 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 W3. Saya keluarkan. Negatif 1, negatif 1, 1. Per akar 3 W3. Coret. Menjadi negatif 1 per akar 3, negatif 1 per akar 3, dan yang terakhir 1 per akar 3. Jadi, vektor satuan yang tegak lurus dengan U dan V, untuk U dan V-nya ini adalah ini. Ya, negatif 1/3, negatif 1/3, dan 1/3. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di grup. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.